Minasama konnichiwa. Hajime mashite, watakushi wa Rudy Harutono tomoshimasu. Nishi Jawasu ni aru Sukabumi to iu tokoro yori mairimashita. Yoroshiku onegai itashimasu. Minasama ni wa karuto yonde itadaketara hijoni ureshi desu. Genjai wa Nihonjai jude yaku gonen hodo shisesu de kaigo fukushishi toshite hataraite orimasu. Kono YouTube de wa Rainichi shita ryu oshigoto kaigoshi shikaku sutoku Nihongo no ryoku shiken jidosa menkyo sutoku nado Nihon de imamade no keken ni sotte yakunitatsu ohanashi o sasete itadaketara to omote orimasu. Minasama kondo tomo dozo yoroshiku onegai moshiagemasu. Selamat siang sahabat. Untuk video ini karena baru pertama saya buat, izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Rudy Hartono. Saya berasal dari daerah yaitu Sukabumi yang ada di Jawa Barat. Mohon kerjasamanya dan dukungannya. Sahabat bisa memanggil saya Kak Arud dengan senang hati. Sekarang saya tinggal di Jepang kurang lebih 5 tahun. Bekerja sebagai perawat lansia yang alhamdulillah sudah mempunyai lisensi. Untuk di YouTube ini dan untuk di video-video selanjutnya, saya akan menceritakan sesuai pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana caranya bisa lulus ujian negara, bagaimana caranya bisa mengambil SIM mobil, bagaimana caranya bisa lulus ujian kemampuan bahasa Jepang, dan salah satunya yang pertama alasan saya datang ke Jepang. Baik sahabat, yang pertama alasan saya datang ke Jepang tidak lain dan tidak bukan, yaitu ingin membantu perekonomian keluarga dan ingin meningkatkan derajat keluarga. Dan alhamdulillah berkat kerja keras orang tua, saya disekolahkan di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan yang ada di Jogja. Dan alhamdulillahnya waktu itu saya bisa menyelesaikan sidang skripsi 3,5 tahun. Saya ingat waktu itu bulan Maret dan untuk wisudanya itu bulan Agustus, otomatis menunggu waktunya yang cukup lama. Dari sana saya kerja sambilan yaitu home care ke rumah-rumah pasien. Intinya bisa meringankan orang tua setidaknya untuk biaya kehidupan selama saya di Jogja sambil menunggu saya wisuda. Alasan selanjutnya karena banyak banget kakak tingkat yang sudah duluan berangkat ke Jepang dan tidak bisa dipungkiri untuk upah di Jepang itu sangat tinggi menurut saya. Dan salah satunya juga saya suka keperawatan gerontik. Dan keinginan saya untuk bisa kerja di Jepang sebenarnya sudah ada dalam diri saya waktu saya kuliah. Dan waktu itu saya benar-benar fokus di S1. Dan waktu itu juga saya sebenarnya sudah ingin cepat ke Jepang, akan tetapi saya harus menyelesaikan profesi nurse terlebih dahulu atau untuk mengambil surat tanda registrasi. Kenapa seperti itu? Karena saya berpikir kalau misalkan saya nggak lanjut profesi nurse, kalau misalkan suatu saat pengen S2 lanjut ke pendidikan selanjutnya, ketika pulang dari Jepang ke Indonesia, saya harus mengikuti profesi nurse lagi. Dan sekarang juga untuk bisa bekerja di rumah sakit, kebanyakan yang diminta surat tanda registrasi. Oleh karena itu, saya mau nggak mau waktu itu harus menyelesaikan sarjana keperawatan, selanjutnya profesi nurse. Dan alhamdulillah profesi nurse selesai waktu itu, dan selanjutnya saya langsung mencari tempat pelatihan yang benar-benar kelegalitasannya terjamin dan aman. Singkat cerita, saya menemukan tempat pelatihan yang sangat luar biasa, yaitu di salah satu kota, yaitu di Depok. Untuk kelegalitasannya sangat terjamin menurut saya. Saya ingat untuk pelatihan di sana kurang lebih 8 bulan. Karena saya sebagai perawat lansia yang otomatis langsung bekerja dengan orang, dan untuk bahasa Jepangnya terutama yang sangat diutamakan. Di tempat saya waktu itu untuk program Ginoji Susei di bidang Kaigo atau perawat lansia angkatan pertama.
Dan saya juga dituntut sebelum datang ke Jepang untuk bisa lulus N4, yang dimana sahabat untuk level bahasa Jepang atau tingkatan bahasa Jepang dari mulai N5 sampai N1. Untuk N5 itu tingkat paling bawah dan untuk level N1 itu tingkat paling atas. Singkat cerita, saya tiba di Jepang tepatnya di musim dingin tahun 2018 pertengahan Desember. Di sana saya di Narita Senta ya teman-teman, kurang lebih 1 bulan sebelum saya terjun ke lapangan untuk bekerja. Lagi dan lagi di Narita Senta selain belajar budaya, kita juga melanjutkan pembelajaran untuk level N3. Yang perlu tahu untuk program Ginnoji Susei itu sendiri ada beberapa tingkatan. Yang pertama untuk Ginnoji Susei Ichigo 1 tahun, dan untuk Ginnoji Susei Nigo ditambah 2 tahun jadi total 3 tahun, dan untuk Ginnoji Susei Sango ditambah 2 tahun jadi total 5 tahun untuk program Ginnoji Susei. Untuk di tahun pertama, karena di Narita Senta kurang lebih 1 bulan mendapatkan ilmu N3, selanjutnya tiba di tempat kerja, belajar lagi untuk fokus ke N3 sambil kerja, dan alhamdulillah N3 didapatkan di tahun pertama. Selanjutnya di tahun kedua saya fokus ingin lulus level atas yaitu N2, dan alhamdulillah rezekinya dapat lagi di bulan 12 tepatnya di musim dingin saya mengikuti ujian N2. Kenapa saya menargetkan di tahun kedua harus lulus N2? Karena saya bercita-cita ingin mengikuti ujian negara. Karena yang saya tahu untuk ujian negara harus memerlukan kemampuan bahasa Jepang yang cukup, yaitu minimal level N2 supaya bisa merikai atau memahami soalnya. Setelah saya menyelesaikan untuk Ginnoji Susei Ichigo dan Nigo selama 3 tahun, saya memutuskan untuk pindah pisah ke Tokutei Gino. Dengan alasan yang saya tahu dan pertimbangan, untuk program Tokutei Gino itu sendiri lebih mandiri dan lebih leluasa. Di tahun 2022, saya sudah mempersiapkan untuk ujian negara. Akan tetapi pada saat itu saya mempunyai kesulitan. Karena dengan alasan untuk di luar program pemerintah, bagaimana caranya untuk bisa mengikuti ujian negara, persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan, saya kurang tahu. Setelah itu saya mencari informasi dan saya juga sedang atau berdiskusi dengan orang kantor. Ternyata untuk mengikuti ujian negara, yang pertama harus mempunyai pengalaman kerja kurang lebih 3 tahun. Namanya Jismu Keiken Someisho. Yang kedua harus mengikuti pelatihan Jismu Sakensu. Tepatnya di pertengahan bulan Juli saya mengikuti pelatihan Jismu Sakensu. Selain itu untuk mempersiapkan ujian negara saya belajar mandiri dan ada juga belajar dengan sensei 1 bulan 1-2 kali pertemuan. Dan selain itu juga saya mengikuti pembelajaran online kelas. Ujian negara sendiri diadakan setiap setahun sekali di bulan Januari minggu akhir. Dan untuk kesempatannya hanya sekali setiap tahun, otomatis saya menargetkan harus bisa lulus. Karena kalau misalkan nggak lulus sekali, sayang waktu, tenaga, dan uang. Alasan saya mengikuti ujian negara tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama, saya ingin meningkatkan pengetahuan yang lebih luas terkait dunia kaigo. Yang kedua, bisa mengajak keluarga. Yang ketiga, untuk jangka waktu visa tidak setiap tahun diperpanjang, dan selanjutnya setelah kita lulus kita bisa mendapatkan kenaikan upah, dan masih banyak keuntungan yang didapat setelah kita lulus. Selanjutnya tepatnya di 2023 Januari di hari Minggu terakhir di bulan Januari, saya mengikuti ujian negara. Dan alhamdulillah berkat kerja keras, dukungan, dan doa orang-orang terdekat saya bisa lulus di tanggal 24 Maret 2023. Dan di 2023 juga di pertengahan Oktober saya memutuskan untuk mengambil SIM mobil
Di sana saya mengikuti pelatihan atau sekolah mengemudi dari mulai pertengahan Oktober, dan alhamdulillah hasil kerja keras juga pertengahan Desember bisa lulus dan bisa mendapatkan SIM mobil waktu itu. Selanjutnya untuk kegiatan saya sekarang saat ini yaitu selain menjadi pegawai tetap, alhamdulillah dapat rezeki, ada pekerjaan tambahan yang pasti kelegalitasnya terjamin dan bayar pajak juga. Alhamdulillah diberikan jalan yang sangat luas setelah saya lulus ujian negara. Selain itu juga saya diberikan kesibukan untuk kegiatan. Alhamdulillah setelah ujian negara bisa berbagi ilmu kepada adik tingkat atau kohai mengenai bagaimana caranya untuk bisa ujian kokasikeng dari materi-materi yang ada di dalamnya. Dan tidak hanya terkait materi-materi untuk persiapan ujian negara saja, akan tetapi saya juga sedang berbagi ilmu buat adik tingkat atau kohai yang benar-benar ada keinginan untuk bisa lulus kemampuan bahasa Jepang baik tingkat menengah ataupun atas. Alhamdulillah untuk status visa saya yang awal datang ke Jepang dengan visa Gino Jisusei, Tokutei Gino, dan Februari kemarin saya merubahnya ke visa Kaigo. Baik sahabat, untuk video kali ini itu saja. Buat sahabat yang ingin bertanya ke saya bisa melalui kolom komentar di bawah ini dan bisa lewat Instagram juga. Untuk video-video secara detailnya nanti saya akan buat di kemudian hari, seperti bagaimana cara atau alur untuk bisa mengikuti pelatihan Jismusa Kensu serta biaya dari awal sampai akhir. Dan tidak hanya itu saja, nanti saya akan buatkan alur bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan SIM mobil dan biaya dari awal sampai akhir, serta apa saja yang harus dipersiapkan untuk mempunyai mobil di Jepang. Dan selain itu juga bagaimana persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan untuk bisa pindah ke visa Kaigo dari Tokutei Gino. Dan nanti juga kita bahas bagaimana caranya untuk bisa mengurus Gengseng atau Kakutei Shinkoku di setiap awal tahun. Baik sahabat, untuk video kali ini itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diambil hal positifnya. Jika ada saran atau masukan bisa langsung chat saya di Instagram ataupun di kolom komentar. Dan satu lagi buat sahabat, jika ada yang bersungguh-sungguh atau niat ingin belajar bahasa Jepang, terutama dari mulai hiragana atau katakana dari tingkat N5 sampai N2, sahabat bisa chat saya langsung. Nanti saya akan arahkan ke pembelajaran online class, atau enggak buat sahabat yang ingin free path bisa chat langsung saya. Dan yang terakhir dan yang paling utama, supaya YouTube ini bisa berkembang, jangan lupa buat sahabat bisa share ke teman-temannya sebanyak-banyaknya dan like, dan yang pastinya jangan lupa bunyikan loncengnya.